Itu lupa kape. Lu tak ada ini. Lu tak ada beza dengan aku. Lu jahil. Berlatar di hutan Semenanjung Malaya tahun 2010, film ini menampilkan kejamnya hutan Bahahala yang terletak di Provinsi Narathiwat, Thailand bagian selatan. Tempat itu berbatasan langsung dengan Malaysia yang menyimpan berbagai misteri kehidupan alam goib. Kisah bermula saat Mit, pria berusia 40 tahun yang baru saja menduda setelah kehilangan istri tercinta. Perasaan bersalah dan traumatis selalu mengganggu hingga terserang penyakit psikis misterius. Bersama anak sematawayang, Mit pindah rumah ke daerah Nongchok agar lebih mudah merelakan pengalaman pahit di masa lalu. Bukan semakin sembuh, pria itu justru merasa terasing dengan gangguan berbagai macam teror mistis di tanah tempat tinggalnya. Rahasia apa yang selama ini disembunyikan oleh warga desa? Berikut ceritanya. Adegan dimulai saat masa kerajaan berjaya di tanah Malaya. Kala itu, seorang pria berdarah Tamil Malaysia melarikan diri ke Thailand untuk melindungi nyawa yang diburu warga. Ia melintasi ladang dan hutan hanya dengan 2 kaki telanjang. Pelarian panjang yang membutuhkan waktu berhari-hari itu tak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat di titik paling rendah, pria itu kelelahan hingga terjatuh di sebuah tanah keramat. Sosok wajah misterius yang muncul dari tanah membuat pria itu bangkit untuk lari kembali. Dengan sisa tenaga yang ada, Kadir tak mampu berlari lebih cepat dari para pengejarnya. Mereka meminta Kadir untuk kembali pulang, namun pria itu menegaskan bahwa tanah itu bukan untuknya. Kadir rela meregang nyawa hanya demi untuk membebaskan diri dari tahanan. Sebuah jurus sakti ia keluarkan di depan para warga dan sanak saudara. Seketika itu, film pun dimulai. Siang itu, Mit dan putrinya Mai berada di dalam mobil untuk menuju ke rumah baru mereka. Mai yang masih mengenyam studi di jurusan arsitektur pun merelakan diri untuk ikut pindah bersama sang ayah. Daerah Nongchok memang dikenal sebagai kota muslim dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sesampainya di rumah itu, mereka terhenyak melihat kenampakan bangunan yang terlihat sangat kuno. Rumah 2 lantai yang luas itu disewa dengan harga murah di mana letaknya jauh dari pusat kota. Boy menghampiri Mit sembari berkata jika rumah sudah dibersihkan dan jauh lebih baik dari kondisi semula. Saat para tukang menurunkan barang bawaan, Boy mengajak Mit dan Mai untuk berkeliling melihat isi rumah. Boy menjelaskan semua ruangan di sana termasuk peralatan listrik yang sudah dipasang rapi. Mai sibuk memeriksa perabot lemari untuk menyimpan abu jenazah ibunya. Boy menjelaskan beberapa bagian rumah yang sudah rusak namun belum diperbaiki karena pemilik rumah melarangnya. Mit memilih untuk memperbaiki kerusakan kecil sendiri daripada berdebat dengan pemilik rumah. Mereka kembali berjalan menyusuri rumah di lantai 2 untuk memeriksa kondisi sebelum ditempati. Mit melihat ada jimat yang digantung di atas pintu. Karena Mai memelihara anjing, Boy memperingatkan agar hewan peliharaan mereka tidak keluar dari gerbang agar tidak mengganggu warga asli yang beragama Islam. Saat Boy dan para tukang pergi, Mit meletakkan foto mendiang istrinya di samping guci abu. Ia masih menangisi kematian sang istri tercinta yang baru saja dialami. Untuk mengalihkan pikiran, Mit lanjut mengeluarkan barang bawaannya dari kardus. Tiba-tiba pintu samping bergetar seolah ada sesuatu yang menggerakkannya. Mit hendak membuka pintu itu namun terhalang paku. Ia kesal dengan fenomena aneh di sana dan langsung melepas semua jimat yang ada. Ia masuk ke kamar Mai untuk meminta paracetamol karena rasa pusing kembali melanda. Sebelum keluar dari kamar anaknya, Mit mencabut jimat yang menempel di atas pintu. Suara gonggongan anjing membuat mereka melongok keluar jendela.
Mai heran melihat tingkah anjing peliharaannya Bo yang terlihat gelisah dan tak tenang. Ternyata anjing itu menemukan bangkai burung di halaman rumah. Mead langsung membuang bangkai burung itu sebelum berakhir membusuk. Malam harinya, suasana di dalam rumah tampak gelap dan sangat mencekam. Saat pintu terbuka, Mead langsung bangun dari mimpinya. Ia melenggang pergi ke dapur untuk minum dan melihat sosok putih melintas di luar jendela. Tak disangka mereka adalah warga bermukena yang baru pulang dari masjid. Mead kembali ke kamar untuk tidur, namun bayangan hitamnya tidak mengikuti. Pagi harinya, suara radio di kamar Mai terdengar kencang dan mengganggu. Mead sampai harus menegur putrinya itu agar mematikan radionya. Mead meminta Mai untuk menjaga Bo di rumah karena ia harus pergi menemui sang atasan di tempat kerja. Setelah ayahnya pergi, Mai kembali menyalakan radio dengan suara sangat kencang untuk menghibur hati yang bersedih karena rindu sang ibu. Sementara itu, Mead sudah berada di kantornya untuk mengambil obat pesanan. Karena obat itu belum datang, ia menelpon Jet agar segera mengirim pil pereda sakit itu. Penyakit misterius yang diderita oleh Mead terasa semakin menyakitkan hingga pria itu tak tahan lagi. Paracetamol pun tak mempan untuk meredakan pusing yang mendera di setiap waktu. Di tempat lain, Mai baru selesai mandi dan mencari barang pribadi ibunya yang masih terbungkus di dalam kardus. Tanpa ia sadari, sebuah jimat menempel di sangkar burung yang tergeletak di gudang itu. Siang harinya, saat azan berkumandang, Mai pergi ke kampus untuk mengikuti kelas luring. Ia melihat banyak warga di kedai dekat rumah. Mai pun berhenti untuk membeli roti di mana seorang misterius mengamati dari kejauhan. Gadis muslim berkerudung mendekati Mai dan mengajaknya untuk berangkat ke kampus bersama. Ternyata mereka satu angkatan di mana Yah belajar di jurusan seni dan budaya. Mereka berjalan kaki sembari membicarakan kehidupan masing-masing. Mai bercerita jika ayahnya ditugaskan untuk memperbaiki kinerja perusahaan di cabang Nongno. Mereka mendapat uang dari perusahaan untuk menyewa rumah murah di sana dan hanya sementara. Karena Mai beragama Buddha, ia berkata jika desa Nongno adalah tempat terbaik untuk warga muslim di Thailand. Meski begitu, masih ada warga yang menganut Buddha dan Tokong. Sementara itu, Mead ditemui sang atasan yang berasal dari Jepang, Pak Asano. Mead bertanya harus berapa lama ia berada di perusahaan cabang. Pak Asano menuturkan jika Mead harus meyakinkan direktur terkait proyek baru mereka itu. Saat Pak Asano menjabarkan tugas Mead di sana, pria itu justru terhenyak melihat seorang pekerja yang menatap dengan tajam. Rumah tua itu menyimpan berbagai misteri di mana kursi goyang bergerak sendiri, padahal kondisi rumah sedang kosong. Anjing Bo terlihat bersantai di dalam kandang hingga sosok gaib menyambanginya. Sore harinya, Mead terhenyak melihat Mai menangis di depan rumah. Tak disangka, anjing peliharaan mereka mati tanpa sebab yang jelas. Mead langsung menyalahkan Mai mengapa membiarkan anjing itu keluar dari rumah. Mai menuturkan jika ia sudah mengurung Bo di dalam kandang sebelum pergi kuliah. Apa boleh buat, Mead langsung menggali tanah untuk mengubur jasad anjing peliharaan yang telah mati. Saat masuk melalui pintu samping, pintu itu sulit dikunci karena sudah hampir lepas dari engselnya. Mead sendiri belum sempat memperbaiki pintu karena urusan pekerjaan masih terlalu banyak dan melelahkan. Mai menangis sambil mencuci piring karena ia ingin jasad Bo dikremasi. Mead tak bisa melakukan hal itu karena di desa Nongno tidak boleh membakar bangkai. Selesai mengubur jasad Bo, seorang tetangga menawarkan makanan kari yang baru dimasak istrinya.
Sebelum Mit pergi, pria tetangga itu berkata jika rumah Mit harus disucikan sebelum ditempati. Ia menawarkan diri untuk meminta bantuan imam setempat agar mendoakan rumah Mit dan mengusir hawa jahat di sana. Mit bertanya, apakah warga desa tidak suka dengan anjing? Warga muslim itu berkata jika mereka memang tidak diperkenankan menyentuh anjing. Mit melenggang pergi masuk ke dalam rumah sembari berpikir jika Bu mati dibunuh warga. Ia langsung membongkari pemberian tetangga sembari berkata jika masakan itu menjijikan. Mai sampai heran mengapa sang ayah membuang makanan pemberian warga. Mit berkata jika Bu mati diracun orang sekitar rumah. Mit menduga pria di pabrik yang menyelinap masuk ke halaman rumah mereka itulah pelakunya. Malam harinya, Bibi Noi berkunjung ke rumah untuk menyampaikan pesan dari kakek. Ia menuturkan jika kakek ingin Mai diasuh olehnya. Mereka juga membicarakan tanah bagian dari An yang belum diganti nama. Mit langsung berkata jika keluarga Noi memang tidak berniat membagi warisan istrinya itu. Noi masih menanggapi dengan halus dan membujuk Mai untuk tinggal bersamanya. Saat anak Bibi Noi asik bermain sendiri, tiba-tiba sangkar burung yang ada di gudang berpindah sendiri ke atas meja. Mit mendengar suara pergerakan dari lantai 2 dan berkata ada penyusup di rumah itu. Bibi Noi yang ketakutan mengajak anaknya untuk pulang sembari meminta Mai untuk ikut dengannya. Mai sempat terdiam sejenak memikirkan nasib sang ayah jika ditinggal sendirian. Mit mengantar kepergian Bibi Noi hingga sosok pria misterius kembali muncul di gerbang rumahnya. Mit langsung mengejar pria itu namun sosoknya menghilang secepat kilat. Ia memeriksa pagar dan mendapati tulisan dengan noda kehitaman. Mit semakin yakin pria pekerja pabrik itu memiliki niat jahat. Saat malam semakin larut, Mit kembali terbangun dari tidurnya. Ia terkejut mendengar suara azan subuh di dini hari pukul 5 pagi. Saat matahari meninggi, Mit menunggu di mobil untuk mengantar Mai ke kampus. Mit mengeluh belum bisa menemukan kotak penyimpanan miliknya. Ternyata kotak itu berisi obat pereda rasa sakit dengan dosis tinggi miliknya. Mai menasihati sang ayah untuk memeriksakan diri ke dokter daripada beli obat di sembarang tempat. Mit masih menyangkal jika obat itu sangat manjur untuk mengobati pusing di kepala. Mit menghentikan mobilnya di depan kedai untuk memperingatkan pekerja pabrik yang muncul di gerbang rumah tadi malam. Ternyata pria itu bernama Him. Ia tahu tentang kematian anjing milik Mit dan berkata jika paman Man yang memberitahunya. Pria tetangga rumah itu langsung menyangkal. Ia tak memberitahu siapapun tentang anjing Mit yang baru mati. Him berkata jika kematian adalah kehendak Tuhan. Mit bertanya tulisan hitam yang ada di pagar tadi malam. Him berkata jika tulisan itu adalah doa untuk melindungi mereka. Mit memohon pada warga sekitar agar tidak mengganggu keluarganya. Ia hanya ingin hidup tenang di sana sampai tugas dari kantornya selesai dikerjakan. Saat Mit melenggang pergi, Him tiba-tiba bercerita kisah Nabi Sulaiman. Ia berkata jika manusia yang imannya runtuh akan menggunakan sihir dari negeri Babilonia. Ia menegaskan agar manusia senantiasa berpegang teguh pada keimanan meski ujian terus menghadang. Mit tak terima dengan perkataan Him yang seolah menyindir agama non-muslim. Pak Man sampai melerai mereka berdua sembari berkata jika Him pernah belajar ilmu hitam yang merugikan dirinya sendiri. Pak Man meminta Mit untuk mengabaikan Him yang memang suka mengganggu. Rasa pening disertai suara denguan kencang di telinga kembali melanda. Mit tak bisa fokus kerja karena gangguan itu semakin intens melanda. Pak Asano sudah menunggu bersama direktur di ruang rapat. Mereka membicarakan proyek baru untuk meningkatkan produktivitas para pekerja. Di waktu yang sama, Mai masih mengikuti kuliah namun ia sibuk menggambar daripada mendengarkan materi dari dosennya. Sang profesor menjelaskan fungsi sebuah rumah yang membutuhkan nafas untuk ruang tersendiri. Seperti makhluk hidup, konsep rumah membutuhkan darah, daging, dan tenaga untuk bertahan tanpa sentuhan manusia. Sore harinya, saat mendak pulang ke rumah, Mit melihat Him keluar dari pabrik. Ia langsung mengikuti kemana pria itu pergi.
Him berhenti di kedai minuman arak untuk bersantai dengan teman-temannya. Saat Mit hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ia baru sampai rumah saat malam tiba. Anehnya, kondisi rumah gelap gulita tanpa penerangan yang menyala. Ternyata listrik rumah itu padam. Terdengar suara pergerakan di sana, di mana Mit langsung mengambil senter untuk memeriksa. Sosok bayangan hitam terlihat melintas di lantai 2. Mit mengarahkan senter ke atas sembari berjalan mendekatinya seketika itu. Pria itu sampai terjatuh dan terguling di anak tangga. Mai yang baru pulang menyalakan sekring rumah hingga lampu kembali menyala. Ia berlari menghampiri sang ayah yang tergeletak tak berdaya. Mit bergumam jika ia melihat hantu Bo dalam wujud paling mengerikan. Kakinya luka memar dan merah padam seperti terkilir. Mai membantu merawat sang ayah dan menemaninya sampai tertidur pulas. Pagi harinya, Mai sudah sibuk di dapur. Ia menemukan botol obat milik sang ayah dan meletakkan di atas meja. Mai menyiapkan sarapan roti kari yang dibeli dari kedai Bang Yup. Gadis itu berkata jika Pak Man tadi pagi datang untuk memberi undangan kumpulan warga. Pak Man akan menjemput nanti sore untuk ikut kumpulan bersama. Mit tampak tak senang dengan sikap Mai yang terlalu ramah dan terbuka. Ia berkata jika warga sekitar sudah meracuni anjing mereka dan menulis sihir di pagar rumah. Mai lebih dewasa dan berkata jika warga hanya ingin berbuat baik pada mereka. Mit masih kesal dan berkata jika para tetangga membuat dirinya sakit hati. Malam harinya, Pak Man memperingatkan Him agar tidak mengganggu warga baru di desa mereka. Him tak terlalu peduli dan bergegas pulang ke rumah. Ia menatap buku dan kaset usang sembari mendengarkan berita tentang kematian askar yang menginjak bom di ladang Natariwat. Kejadian pada tanggal 2 Juni 2010 itu sontak menarik perhatian aparat atas dugaan kasus terorisme. Sambil mendengarkan berita, Him menuturkan rekaman proses ruqyah yang dilakukan oleh 2 wanita di desanya. Di tempat lain, Mai mendengarkan lagu di kamarnya sambil chatting menggunakan aplikasi AMPM. Ia menghubungi kerabat barunya yang bernama Ya untuk mencari tokoh Buddha di desa mereka. Ternyata Mai hendak meminta bantuan biarawan di kuil Buddha untuk mensucikan rumah itu. Di waktu yang sama, Mit masih sibuk dengan pekerjaannya di pabrik. Ia terpaksa lembur sampai larut malam demi menuntaskan tugas dari kantor pusat. Ia menelpon Mai dan berpesan agar pintu belakang dikunci dengan rapat karena pintu itu rusak dan kadang terbuka dengan sendirinya. Suara aneh terdengar lantang dari ponsel sang ayah hingga pria itu ketakutan. Alih-alih melanjutkan pekerjaannya, ia memilih untuk langsung pulang dan meninggalkan semua tugas yang belum kelar. Mit merasakan firasat buruk tentang putrinya yang ditinggal sendirian di rumah tua itu. Sesampainya di rumah, Mit langsung mencari keberadaan Mai hingga melihat gadis itu berlari keluar melalui pintu belakang. Padahal Mai yang asli masih duduk dengan tenang di depan komputer kamarnya. Mit berlari kencang menyusul sosok gadis itu, namun kehilangan jejak. Mit berjalan perlahan memasuki hutan hingga menemukan 4 manusia berjubah hitam yang duduk membelakanginya. Ia mendekati 4 wanita itu di mana mereka mulai berdiri serentak. Tiba-tiba tubuh Mit terhempas dan jatuh sampai tercebur ke dalam danau. Mai yang mendengar teriakan ayahnya langsung menyambangi pria itu sembari bertanya apa yang terjadi. Mit justru kebingungan karena sosok 4 wanita berjubah hitam sudah menghilang. Keesokan harinya, kondisi rumah tampak sepi dan cukup lengang. Suara derap langkah kaki terdengar dari anak tangga seiring sosok makhluk astral berjalan mengitari rumah itu. Kalender tahun 1419 Hijriah masih terpasang di rumah itu yang merupakan tahun 1998. Sosok makhluk astral terlihat mendiami rumah luas itu dan berwujud bayangan hitam samar-samar.
Sementara itu, Mai mengajak ayahnya untuk ikut ke acara warga yang sedang mengadakan syukuran hitan. Mereka menyembelih sapi yang tidak lazim bagi Mit dan anaknya. Tempat makan bagi kaum wanita terpisah dengan kaum laki-laki. Mai duduk bersama sahabat barunya Yah, sementara Mit bersama dengan warga pria lainnya. Mereka makan menggunakan tangan dan duduk berkelompok. Mit sibuk mencari Him yang tidak terlihat berada di sana. Bang Yub berkata jika Him tidak diundang dalam acara syukuran itu karena Him memang sering berbuat ulah. Dulu Him pernah belajar ilmu gaib di pedalaman selatan hingga kondisi desa diterpa banyak wabah dan teror mengerikan. Paman masih ingat masa kecil Him sebelum mengenal ilmu bagis. Pria itu pintar membaca Al-Quran dan sangat agamis. Karena terlalu ingin tahu, Him terjebak dengan ilmu hitam. Selain belajar menyihir orang, Him juga belajar menggunakan senjata. Mit langsung ingat dengan luka di kakinya setelah melihat hantu Bo di atas tangga. Warga memperingatkan Mit jika rumah yang ditempati adalah tempat kuno yang sangat angker. Mereka menyarankan agar rumah itu segera dibersihkan dari hawa jahat yang tertinggal. Mit menegaskan jika Mai sudah meminta bantuan biksu untuk melakukan pemberkatan. Pak Man memperingatkan Mit agar tidak membuang apapun yang tersimpan di rumah itu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mit kembali mendengar suara dengungan kencang di telinga. Ia tak mampu mendengar suara lain hingga kepalanya terasa pusing 7 keliling. Pak Man mengungkapkan jika pemilik rumah kuno itu menyimpan pusaka di dalam rumah dan sangat posesif terhadap barang peninggalan leluhur mereka. Tak disangka luka di kaki Mit kembali berdarah. Kepala Mit semakin pusing dan mulai kehilangan kesadaran. Pria itu lari kalang kabut seperti orang ketakutan. Mai kebingungan sendiri melihat tingkah sang ayah yang mencurigakan. Mai menyusul sang ayah yang berteriak kencang hendak segera pergi dari rumah itu. Mit semakin kesal dengan warga desa yang menuduh mereka telah menyihir dirinya hingga luka di kaki tak kunjung mengering. Ia menunjukkan luka itu pada Mai agar putrinya percaya. Anehnya, luka itu menghilang dalam sekejap mata. Mai berusaha menenangkan ayahnya yang bicara ngelantur. Mit kini menuduh Him sebagai pelaku sihir yang menyiksanya dengan suara dengungan aneh di telinga. Ia juga menuduh Him sebagai orang yang membunuh Bo di hari pertama kedatangannya. Mit berkata jika Him doyan minum arak padahal beragama Islam. Mai lelah menghadapi sikap ayahnya yang selalu berpikiran negatif. Ia berencana untuk pindah dari rumah itu dan tinggal bersama Bibi Noi. Dari kejauhan, sosok Him masih mengintai warga baru yang tinggal di rumah angker itu. Mit masuk ke dalam rumah dan meminta maaf pada Mai yang menangis sesenggukan. Mai memberi syarat pada sang ayah untuk berobat ke psikiater setelah rumah mereka dibersihkan dari hal mistis. Mit pun setuju dengan syarat itu agar putrinya tidak memilih tinggal bersama Bibi Noi. Hari berikutnya, biarawan Hindu datang ke rumah mereka untuk melakukan pembersihan dan pemberkatan rumah. Mereka menggali tanah dan menemukan belati kecil di dalamnya. Karena warga memperingatkan tidak boleh membuang apapun di rumah itu, Mai memilih untuk menyimpan belati di dalam rumah. Sore harinya, setelah upacara berakhir, Mit memperhatikan kuil kecil yang dibangun di halaman. Hari berikutnya, 3 biksu datang ke rumah itu untuk melakukan pembersihan juga. Malam harinya, asap hitam keluar dari kuil yang berada di halaman depan rumah. Suara azan subuh terdengar menggema disertai getaran tanah yang mencuat ke permukaan. Mit terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Ia bangkit dari tempat tidur hingga tampak bayangan hitam yang bertengger di tembok rumah. Pagi harinya Mit kembali bekerja dan mendapat masalah besar di kantor. Beberapa mesin berhenti bergerak dan bunyi alarm terdengar besahutan. Setelah listrik berhasil dipadamkan, sang atasan marah besar karena menemukan botol minuman beralkohol di laci meja Mit. Di waktu yang sama, Mai menemui biksu untuk mencari petunjuk. Ia merasa khawatir dengan kondisi sang ayah yang tak kunjung membaik. Mai meminta bantuan biksu untuk datang lagi ke rumahnya dan mensucikan pengaruh jahat dari kamar sang ayah. Harinya, saat Mai belanja di kedai Bang Yub, ia bertemu dengan Yah dan teman-teman.
Ia mengabarkan jika baru saja ditemukan mayat meninggal dunia dengan tubuh menggelantung di pohon ujung danau. Polisi mulai menyelidiki kasus kematian di sana yang diduga karena adanya kutukan keluarga. Untuk menceritakan lebih lanjut, Yah mengajak Mai untuk main ke rumah. Ia sengaja bercerita di kamar agar tidak didengar oleh banyak orang. Yah berkata jika rumah yang ditempati Mai telah membawa kutukan bagi penduduk desa. Keluarga pemilik rumah pun pindah ke Amerika beberapa tahun yang lalu. Beberapa orang ditugaskan untuk merawat rumah itu secara berkala agar tidak runtuh. Mai bertanya apakah orang Islam percaya dengan adanya hantu? Yah menjawab jika mereka menyebut makhluk astral sebagai jin. Yah menyarankan agar Mai berbicara dengan Him jika tertarik membicarakan pasal jin. Pak Man berlarian di depan rumah sembari berkata jika ada orang meninggal lagi di tepi sungai. Polisi langsung menurunkan jasad pria yang berada di atas pohon sangat tinggi. Dalam seminggu, ada 2 orang yang mati dengan cara serupa. Warga mendesak imam untuk segera melakukan sesuatu sebelum kejadian masa lalu terulang kembali. Malam itu, Yah mengajak Mai untuk pergi ke rumah buah. Mereka sengaja mencari Him untuk menanyakan perihal cara menangkap hantu. Ternyata Him sedang menemani putri kecilnya di dalam rumah. Mai menceritakan semua hal yang terjadi pada sang ayah. Ia juga berkata jika ayah menuduh Him menyihir dan membunuh anjing mereka. Him berkata jika ia sudah tidak mempraktekkan ilmu hitam karena hal itu adalah perbuatan dosa dan tidak beradab. Ia bahkan tak pernah memikirkan untuk menyihir ayah Mai yang tidak bersinggungan langsung dengan kehidupannya sendiri. Mai meminta bantuan Him untuk mengusir hantu yang mengganggu di rumahnya. Gadis itu terhenyak melihat potongan artikel yang tertempel di sepanjang dinding. Him berkata jika Mit sudah membuang benda yang tidak seharusnya dibuang dari rumah itu. Selain membuang jimat, Mit juga memelihara tokong kecil berupa anjing. Pada awalnya, rumah itu tenang dan sepi hingga Mai datang ke tempat itu. Him sengaja menulis ayat pelindung di pagar rumah, namun Mit langsung menghapusnya. Satu-satunya cara agar selamat adalah segera pindah dari rumah angker itu. Kejadian di pabrik siang tadi merupakan bagian dari satu kesialan yang diakibatkan oleh penghuni rumah angker itu. Him memperingatkan Mai untuk segera pindah rumah sebelum kesialan lain melanda. Apalagi sudah ada 2 warga yang meninggal dunia. Ia menduga kejadian di masa lalu akan terulang kembali. Malam itu juga Mai bergegas pulang ke rumah, namun tetesan darah di teras mengejutkan hatinya. Ia bergegas mencari keberadaan sang ayah yang mengerang kesakitan di dalam kamar. Mai mendekati ayahnya itu yang ternyata... Mai menghentikan perbuatan ayahnya itu dan menuntunnya turun untuk keluar dari rumah. Him sudah menjemput mereka dan membawa Mit ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan itu, Mit sempat ketiduran. Saat terbangun, Mai berkata jika Him hendak membawa mereka ke selatan. Berbeda dengan Mai, Mit sama sekali tak percaya dengan pria itu. Ia meminta Him untuk menghentikan mobilnya, namun Mai bersikeras dan meminta sang ayah untuk bertenang. Karena Mit masih tak percaya, Him menjelaskan perihal jin pada mereka. Makhluk itu bukan manusia dan bukan setan. Dalam Islam disebutkan ada jin yang baik dan ada pula yang jahat. Salah satu jin disebut sebagai Kwan, yaitu jin penjaga rumah. Jin baik akan membantu manusia untuk menjaga rumah mereka, sementara jin jahat bersekongkol dengan setan untuk menyesatkan manusia, khususnya bagi mereka yang lemah iman. Him meyakini Mit diganggu oleh jin jahat, namun ia sendiri tak tahu apa penyebabnya. Mit masih merintih kesakitan menahan luka sayatan di kakinya. Perjalanan ke selatan memakan waktu semalaman penuh hingga mereka baru tiba saat pagi menjelang. Sesampainya di sana, Him berhenti di warung dan memesan 2 teh hangat. Ia pergi mencari seorang kawan dan meninggalkan Mit bersama Mai sebentar. Ternyata Him kembali dengan membawa kruk untuk memudahkan Mit dalam berjalan. Setelah sarapan, mereka kembali melanjutkan perjalanan panjang. Sesampainya di tepi hutan, mereka jalan kaki menembus ilalang untuk bertemu dengan seorang wanita tua bernama Zainab. Di tengah hutan itu banyak pemuda yang berjaga dengan senjata. Sesampainya di kawasan orang Melayu, mereka singgah di rumah tradisional. Him membangunkan wanita tua yang duduk di kursi roda secara perlahan.
Zainab langsung mencari keberadaan kucingnya yang tidak terlihat di sekitar rumah. Him menjelaskan kedatangannya pada Zainab adalah meminta bantuan agar Mead selamat dari jin pengganggu. Zainab menegaskan jika rumah itu sudah dijaga oleh jin baik dan seharusnya tidak menimbulkan masalah baru. Him berkata jimat yang terpasang di rumah itu sudah dibuang oleh Mead yang tidak percaya dengan hal mistis. Zainab mengaku sudah lama berhenti jadi dukun. Di usia yang semakin tua, Zainab memilih untuk meninggalkan ilmu hitam dan juga sihir. Ia lelah melawan jin dan setan yang terus mengganggu. Him membujuk Zainab agar mau membantu karena sudah ada 2 warga yang mati di kampungnya itu. Zainab menuturkan penyakit Mead tidak bisa pulih begitu saja. Meski Zainab bisa mengalahkan iblis, namun Mead harus menyelesaikan masalah pribadinya terlebih dahulu. Mei mendekati Zainab dan bertanya ada masalah apa dengan ayahnya. Seketika itu, tubuh Mead langsung dirasuki jin jahat yang selama ini mengikutinya. Him menahan tubuh Mead agar tidak menyakiti Zainab. Wanita itu langsung membaca ayat suci Al-Quran untuk mengusir jin dari tubuh pria itu. Mead berteriak kencang hingga tubuhnya lemas tak sadarkan diri. Sosok jin keluar dari kepala dalam wujud kepulan asap hitam. Melihat kejadian itu, Zainab langsung bertanya apa yang sudah dilakukan oleh Mead dan Mai. Adegan kembali ke ratusan tahun lalu. Kala itu, seorang pria bernama Kadir menjalani kerja paksa di ladang agar bisa bertahan di bawah kerasnya kehidupan. Berita tentang kemampuan Kadir yang mempelajari ilmu hitam pun sampai pada Tuan Tanah. Pria itu meminta agar Kadir tidak melarikan diri. Malam itu, Kadir melakukan ritual untuk meningkatkan tenaga guna para pekerja yang kelelahan. Dengan belati, ia membacakan berbagai surat dalam Al-Quran agar kekuatan merasuk ke tubuh pria itu. Maud selalu membantu Kadir dalam menjalankan ritual. Ia berencana menetap di tempat itu untuk merebut semua tanah dari sang majikan. Berbeda dengan Maud, Kadir lebih suka kembali ke tempat asalnya daripada kerja di negeri orang. Maud tak suka dengan ide itu dan meminta Kadir untuk mengerahkan jin terkuat agar mereka bisa merebut kekayaan sang majikan. Kadir tetap tak setuju hingga mereka terlibat pertengkaran hebat. Pagi harinya, Maud menemui majikan dan menyebar fitnah. Ia berkata jika Kadir hendak melarikan diri dari pekerjaan di ladang. Malam itu juga mereka memburu Kadir untuk dipaku kakinya. Karena Kadir merasa tanah itu bukan tempat yang baik untuknya, ia menggunakan ilmu sihir untuk mengutuk tanah di sana. Ia mengutuk semua orang kafir yang ada di tanah itu dengan menggunakan darahnya sendiri. Kadir ditangkap oleh pasukan majikan dan disiksa habis-habisan. Pria itu tak henti membacakan sumpah hingga Maud merasa iba. Kadir menegaskan jika ia hanya ingin pulang ke tempat asalnya. Ia mengutuk semua orang di sana tidak akan bisa hidup tenang meski ratusan tahun lamanya. Maud terpaksa menyingkir dari tempat itu hingga sang majikan memerintahkan jagal untuk memegal kepala Kadir. Maud murka dengan sikap sang tuan tanah. Ia mengerahkan semua pekerja untuk membunuh majikan mereka sendiri. Pertumpahan darah yang menumbalkan nyawa Kadir menjadi saksi bisu dari perebutan harta di sana. Maud mengubur jasad Kadir dengan layak sembari membacakan surat Yasin bersama pekerja lainnya. Setelah Kadir tiada, Maud meneruskan ilmu hitam yang sudah ia pelajari sebelumnya. Ia meniupkan asap tebal ke dalam sangkar burung dan menjepitkan jimat di pintu sangkarnya. Zainab berkata kemarahan Kadir membuat pria itu bersekutu dengan Tuhan. Kadir terlalu tunduk pada setan hingga di akhir hayatnya. Maud menemukan cara jitu untuk meredakan kutukan Kadir meski hanya sementara. Ia berhasil merampas harta warisan sang majikan dan menjadi tuan tanah di rumah itu. Keesokan harinya, banyak askar datang dan membuang para pembelot ke dalam danau. Mereka menenggelamkan tubuh pemberontak secara hidup-hidup dengan mengikat batu ke kakinya. Tanah yang ditempati Mead memiliki banyak kutukan dengan banyak pematah kutukan. Di dalamnya penuh dengan kemarahan, kebencian, dan dendam. Pemilik yang baru menikah dengan orang Islam dan tanah itu diwariskan ke beberapa generasi.
Semua orang di kampung tahu cerita itu dan selalu melakukan ritual untuk mematahkan kutukan Kadir. Kini kekuatan jahat itu telah kembali karena jimat yang ada di rumah itu sengaja dicabut begitu saja. Bahkan anjing peliharaan Mead bisa menarik energi pagan dan menjadi tempat persembunyian para jin. Bahkan Mead membiarkan jin jahat menguasai pikirannya sendiri. Zainab bisa melihat kelemahan iman dan mental dari sosok ayah Mai. Kesedihan yang dirasakan Mead menjadi kutukan sendiri untuknya. Zainab menyarankan agar Mead segera meninggalkan rumah itu karena ia sendiri tak bisa membantu. Mereka kembali pulang di malam harinya untuk menentukan langkah selanjutnya. Him mampir di masjid untuk sholat sebentar. Saat menunggu Him, Mai dan Mead membicarakan kenangan tentang ibu. Mai gemar melukis seperti ibunya An. Ia pasti menyimpan lukisan ibu terakhir kali sebelum meninggal. Lukisan itu ada di tisu dan menggambar wajah Mead yang sedang berulang tahun. Kecelakaan maut yang terjadi malam itu membuat An kehilangan nyawa. Mead ternyata begitu melihat jasad istrinya terongkok tak bernyawa. Mai mengaku tak suka melihat ibunya menikah dengan Mead. Namun ia menurunkan egonya setelah melihat sang ibu bahagia. Him kembali dari masjid sembari berkata jika mereka akan menginap semalaman di masjid itu sebelum kembali ke kota esok hari. Sesampainya di kota, Mead membawa Mai untuk pergi ke rumah lama mereka. Naasnya, rumah itu sudah terpasang banner dijual. Bahkan semua pintu terkunci rapat dan Mead tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam. Mai langsung menelpon Bibi Noi dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata rumah itu dijual oleh pihak keluargaan agar bisa dibagi rata. Mai terhenyak mendengar hal itu. Semua kenangan bersama ibu kini pupus seketika. Mereka terpaksa kembali ke desa Nongcok dan menginap di hotel. Sebelum itu mereka harus mengambil beberapa pakaian dan guci abu jasad ibu. Mai melenggang ke kamar untuk mengemasi pakaian sementara Mead mengambil guci istrinya. Saat mereka berdua sibuk dengan urusan masing-masing, tiba-tiba entitas gaib mencuat naik dari dalam tanah dan menghancurkan kuil yang baru dibangun di depan rumah. Saat Mead hendak mengambil kunci, lampu rumah berkedip dengan sangat hebat disertai guncangan dan hembusan angin kencang. Mead terjatuh tepat di depan rak hingga guci abu istrinya tumpah ruah ke lantai. Pria itu hanya bisa menyelamatkan foto mendiang istri tercinta dan melenggang pergi tanpa membawa Mei. Selesai berkemas, Mei mencari keberadaan sang ayah yang hilang dari rumah. Ia menangis sejadinya melihat abu ibu terhampar di lantai dan habis terhempas angin kencang. Seketika itu, Him datang bersama Zainab untuk membantu Mei yang hampir diserang iblis. Mei berteriak jika sang ayah menghilang entah kemana. Zainab meminta Mei untuk segera mencari keberadaan Mead saat itu juga. Mei berjalan menyusuri pintu samping hingga melenggang ke belakang rumah. Sementara itu, Him menemani Zainab yang hendak melakukan ritual pembersihan dan menyegel kutukan yang terlepas. Lampu masih berkedip dengan berbagai perabotan rumah yang bergemuruh. Him mengambil pusaka milik Kadir yang disimpan oleh Mei di dalam rumah itu. Dengan lantang, Zainab memaksa jin itu untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Lampu yang berkedip sampai pecah dan suasana kian mencekam. Sosok jin itu keluar dari kuil dan membentuk kepulan asap tebal. Di tempat lain, Mei menemukan ayahnya meringkuk sendirian di tepi sungai. Mead menangis, memeluk foto istrinya hingga tiba-tiba sosokan muncul di depan mata, namun Mei tidak bisa melihatnya. Mead langsung menangis dan meminta maaf pada wanita terkasihnya itu. Mead berusaha menyadarkan ayahnya jika ibu sudah tiada dan tak mungkin kembali. Mead masih terpana melihat sosok itu hingga pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Mereka sempat merayakan ulang tahun Mead tepat sebelum kecelakaan maut terjadi. Mead tersadar dari lamunan panjangnya dan langsung memeluk Mai di sampingnya. Sosok hantu An menghilang bagi debu sementara iblis di rumah terkutuk masih mengepulkan asap tebal.
Iblis itu menjelma sebagai Qadir dan langsung menyerang Zainab. Him berusaha menahan kursi roda itu, namun kekuatan Qadir terlalu besar untuk ditaklukkan sendirian. Tubuh Zainab terhempas ke tanah di mana sosok Qadir berubah menjadi jin ifrit. Him membaca doa di atas belati dan menancapkannya ke tanah. Seketika itu, angin berembus sangat kencang di mana jin kafir itu mulai menampakkan cula. Iblis itu berbisik di telinga Him untuk membacakan sumpah serapah Qadir. Him mengeluarkan kitab suci dan membaca ayat penghancur iblis. Dengan bantuan doa dari Zainab, ia bisa mengalahkan kekuatan jin yang menjelma sebagai Qadir. Mei dan Mid kembali ke rumah itu dengan langkah sempoyongan. Qadir melihat masa lalunya sendiri saat duduk berdua dengan sahabat. Him mengubur kutukan itu ke dalam tanah bersama dengan belati peninggalan Qadir yang langsung hancur bagi debu. Ia menemukan tulang belulang di sana dan diberikan pada Zainab. Wanita itu membungkus tulang Qadir dengan selendang merah. Ia berkata jika Qadir adalah leluhur tuanya yang hendak dibawa pulang ke tanah kelahiran mereka di tanah Melayu. Pagi harinya, Imam datang ke rumah untuk mendoakan arwah leluhur di sana. Setelah makan bersama, Mid dan Mai bisa hidup tenang di rumah tua itu tanpa ada gangguan mistis ataupun kesialan lagi. Saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari kamar lantai atas di mana sarang burung Qadir kembali bergerak dan film pun berakhir. Film ini banyak membahas tentang hubungan sosial dan budaya Thailand yang sempat berseteru dengan komunitas Muslim Malaysia. Pertentangan dengan metodologi Buddhis yang tradisional membuat konflik kian memanas. Konteks historis menjelaskan secara gamblang apa yang dialami keluarga Mid di sana. Naratiwat sendiri menjadi salah satu wilayah dengan masalah separatisme yang sudah berlangsung lama dan sering terjadi kerusuhan. Selain itu, Naratiwat merupakan wilayah yang kurang mendapat tempat di dunia perfilman Thailand. Sang sutradara menggunakan Naratiwat sebagai tempat syuting karena ingin menunjukkan keterbatasan alami dari segi geografis dan spiritual. Meski ada perbedaan keyakinan, kisah dalam film ini menekankan pada pentingnya saling menghormati dan menghargai kepercayaan masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.